pelaku usaha, karena pelaku usaha yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan pangannya, mutu pangannya itu pelaku usaha. Jangan lupa pelaku usaha yang paling tahu ketika dia memproduksi. Ya. Jadi memastikan nih produk yang mereka produksi dan yang nanti beredar itu aman, bermutu dan juga layak untuk dikonsumsi. Sesuai yang diperjanjikan. Betul. Satu lagi sesuai dengan saat perjanjian awal di registrasi awal gitu ya. Teman-teman sahabat BPOM, kami berharap sahabat BPOM menjadi konsumen cerdas dengan hanya mempercayai kata BPOM, bukan kata yang bukan yang kata lain, ya? yang lain. Sekarang kewajiban untuk para produsen atau pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan demi menjaga pangan olahannya ini aman dikonsumsi oleh masyarakat, ini gimana nih Bu Aid? Baik, tadi mungkin Mas Rizan pas awal saya bilang tentang CPPOB ya. Ya, cara produksi pangan olahan yang baik ya. Betul, di CPPOB juga tadi disampaikan ada hygiene sanitasi atau terkait dengan bagaimana memastikan BTP yang digunakan. Selain itu juga ada satu aspek lainnya terkait dengan rilis produk. Rilis produk. Iya, atau tadi ya pengendalian proses termasuk juga menjamin atau penjaminan mutu terkait dengan produk yang dihasilkan. Jadi kami juga biasanya nanti akan melihat nih produk-produk yang diproduksi oleh produsen itu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Atau apakah tadi ya ketika mereka sudah produksi nih masih mengimplementasikan atau sesuai dengan komposisi yang didaftarkan pada saat registrasi atau tidak. Dan juga tentu saja salah satu aspek yang tadi untuk melakukan perilisan produk, produsen juga bertanggung jawab untuk melakukan itu tadi pengujian produknya. Jadi untuk memastikan, jadi ketika rilis itu bukan hanya sekedar sudah selesai nih diproduksinya, iya sudah dikemas dengan baik, masuk ke karton, siap untuk dikirim. Tapi nggak kayak gitu, harusnya kan kewajiban dari pelaku usaha itu ada yang namanya memastikan produknya itu aman dan bermutu. Dengan cara apa? Tentu saja dilakukan pengujian oleh mereka. Oke, jadi ada dokumentasi mereka melakukan pengujian juga ya, secara mutu dan juga keamanannya ya. Jadi memastikan nih produk yang mereka produksi dan yang nanti beredar itu aman, bermutu dan juga layak untuk dikonsumsi. Sesuai yang diperjanjikan. Betul. Satu lagi sesuai dengan saat perjanjian awal di registrasi awal gitu ya. Oke. Kalau misalnya nih ada perbedaan nih antara ketika diregistrasi dan juga ketika setelah beredar diinspeksi ke sarana produksi oleh teman-teman di Was Produksi, kalau misalnya ada perbedaan, ternyata sarananya kok jadi nggak sesuai gitu, atau enggak menggunakan bahannya kok beda, itu apa yang dilakukan nih Teh? Kalau balik lagi kita ke peraturan tentu aja ada sanksi ya Bu Deputi ya. Ada sanksi yang nanti melekat kepada pelaku usaha itu. Kalau kita bicara di Undang-Undang Pangan atau di peraturan pemerintah terkait dengan keamanan pangan ada yang namanya sanksi administratif. Jadi dari mulai peringatan, biasanya ini Badan POM ngasih surat cinta ya istilahnya ya ke pelaku usaha lah, surat cinta gitu, peringatan. Peringatan itu dari mulai peringatan pertama, kedua, kalau misalnya tidak digubris nih, tidak di istilahnya tuh di PHP lah ya sama si pelaku usahanya, tentu kita kasih peringatan keras. Kalau nggak kayak gitu nanti juga akan bertahap lagi ke sanksi berikutnya. Kayak bisa saja pada untuk tahapan yang lebih tinggi lagi bisa dicabut nih izin edarnya ya Bu Cynthia. Bisa dicabut. Nah, mungkin masyarakat nih nggak tahu gitu ya. Tadi adanya inspeksi ke sarana, ada juga beberapa izin edar yang dicabut gitu. Sebenarnya masyarakat boleh tahu nggak sih ada beberapa pelaku usaha yang memang dicabut gitu, terus kita kasih rilisnya. Ada perusahaan yang ternyata ketika inspeksi ini melanggar, ada diberi sanksi, itu mungkin kita bisa publish ke masyarakat di media sosial atau di website resmi, itu sebetulnya boleh nggak sih kayak gitu? Jadi Badan POM sih inginnya ini konsumen itu menjadi konsumen cerdas dulu deh. Cerdas kenapa? Konsumen cerdas itu bukan hanya saya milih yang ini untuk bisa dikonsumsi, saya milih ini untuk bisa tidak saya beli, tidak saya konsumsi, tapi juga cerdas untuk memilih informasi mana yang dapat saya percaya, informasi mana yang tidak dapat saya percaya.
Percaya deh kata BPOM. Kata BPOM ya berarti. Bukan kata yang lain. Berarti, Kenapa? iya. Karena BPOM jelas-jelas melakukan pengawasan. Tadi kita diskusi banyak banget itu mulai dari standarnya kayak apa, nyusunnya, evaluasi pre-marketnya seperti apa, kemudian post-marketnya seperti apa. Tadi disampaikan sampling, pengujian, kemudian berdasarkan statistik segala macam. Bahkan BPOM juga melakukan sanksi yang sifatnya administratif kalau terjadinya sesuatu yang sifatnya secara intensional melakukan kecurangan, bukan hanya pelanggaran, kecurangan. Sengaja mencurangi, maka dan itu resikonya terhadap kesehatan cukup besar, maka dia juga bisa saja dimasukkan ke ranah pro justisia loh. Jadi teman-teman sahabat BPOM, kami berharap sahabat BPOM menjadi konsumen cerdas dengan hanya mempercayai kata BPOM, bukan kata yang lain. Ingat kata BPOM, bukan kata yang lain. viral yang ajaib-ajaib itu, karena kita tidak termasuk di dalam hal yang menyebarluaskan fitnah, ya hati-hati itu ya. Kemudian yang kedua tentu saja dengan cek klik. Apa aja sih ini Bu cek klik? Cek kemasannya. Kemasannya masih baik-baik saja enggak? Gitu. Baik-baik itu yang enggak bocor, enggak meleot, enggak penyok, enggak terkelupas begitu. Kemudian L-nya adalah cek labelnya. Tadi Bu Diana sampaikan di label itu banyak informasi yang ada, mulai informasi nilai gizinya ada, komposisi juga ada, cara penggunaannya, cara ininya juga ada. Karena kadang-kadang cara penggunaan nggak di ini. Oh ini tambahkan air sekian, itu nggak langsung dimakan aja Ibu ya kan. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam label itu informasinya cukup banyak. Ya. Kemudian cek I-nya, cek izin edarnya. Ada dong pengawasan pre-market yang dilakukan oleh Bu Cynthia. Pengawasan pre-market itu bukan hanya cek ada enggak, dievaluasi sampai sedalam-dalamnya. Tadi sudah sesuai dengan standar enggak? Berapa banyak sesuai dengan standar enggak? Berapa komposisinya seperti ini, masuknya kategori yang mana dan seterusnya. Nah, kemudian juga cek yang terakhir, cek kedaluarsanya. Cek kedaluarsa ada kaitannya dengan kita ngobrol tadi. Masa simpan itu ya? Masa simpan yang bisa panjang karena teknologi pengawetannya. Teknologi pengawatan banyak ya. Tadi kita bahas teknologi pengawatan cukup banyak. Gitu Rizan. Oke, luar biasa banget nih ya. Tadi kita udah dapat informasi yang cukup komprehensif nih, mulai dari tadi bahan baku, terus gimana cara produksinya, ada cara produksi pangan olahan yang baik ya. Kemudian kita juga untuk beredar di Indonesia ya, pangan olahan terkemasnya harus ada izin edar, makanya tadi ada pre-market ya, di registrasi pangan olahan. Kemudian setelah beredar juga tetap ada sampling dan pengujian ya oleh Direktorat Pengawasan Peredaran ya Pak Didi. Oke, dan juga ke sarana juga dicek ya, diinspeksi ya oleh teman-teman di Direktorat Pengawasan Produksi. Dan juga UPT Badan POM Mas Rizal. Oh, dan juga UPT Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia ini ya. Nah, baik. Tadi juga dijelaskan ya oleh Teh Ait, selain dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan juga teman-teman di unit pelayanan teknis ya, Badan POM. Oh, teman-teman di unit pelaksana teknis Badan POM di daerah seluruh Indonesia juga melakukan pengawasan, begitu Teh ya? Betul. Iya, gimana Teh? Ya, jadi selain kami di pusat di Badan POM, baik itu di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan maupun di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan POM juga tersebar di daerah. Tadi disampaikan oleh Bu Deputi juga ya, ada yang namanya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, ada yang namanya Balai POM, ada juga yang Lokapom. Jadi kita sudah punya 76 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia Mas Rizan. Itu juga mereka secara rutin, secara aktif melakukan pengawasan baik itu di sarana produksi maupun di peredaran. Oke, berarti
effort yang sudah dikerjakan oleh Badan POM juga dan teman-teman di unit pelaksana teknis juga cukup tinggi ya untuk menjamin keamanan pangan dan menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman ya dan bermutu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak yang akan ingin disampaikan oleh Ibu PLT Deputi Pengawasan Pangan Olahan, Ibu Emma? Silakan Ibu. Iya Rizan, jadi kita tadi membahas banyak hal apa yang dilakukan oleh Badan POM dari hulu sampai hilir di seluruh Indonesia. Meskipun UPT 76, tapi cakupannya adalah di seluruh Indonesia. Jadi cakupannya menyebar ke seluruh Indonesia. Nah tentu saja Badan POM akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan nih Rizan. Kenapa? Karena lingkungan kita bergerak maju terus. Yang tadi disampaikan oleh Bu Dwiana misalnya, natrium dihidroasetat di beberapa negara dimasukkan di dalam bahan tambahan pangan mereka. Kok di Indonesia belum? Maka kita lakukan kajian-kajian. Terus kita akan lakukan kajian-kajian keamanan dan kemanfaatannya tadi. Nah tentu saja termasuk teknologi pengawetan yang lain tadi disampaikan oleh Pak Didi ya. Jadi ada teknologi pengawetan, Bu Aid juga menyampaikan adanya teknologi pengawetan dan seterusnya. BTP tadi juga termasuk sesuatu yang terus-menerus bergerak maju, bergerak terus. Nah oleh karena itu Badan POM akan meningkatkan efektivitasnya. Terus juga berinovasi untuk meningkatkan sistem pengawasan pangan olahan di seluruh Indonesia ini. Oke, hal-hal apa aja nih Bu yang bisa masyarakat lakukan untuk turut berperan nih dalam melakukan pengawasan pangan olahan nih Bu? Jadi betul Rizan bahwa Badan POM nggak sendiri, Badan POM itu bersama dengan semua lintas sektor. Ada pentahelix pengawasan obat dan makanan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintahnya pun bukan hanya Badan POM, ada pemerintah daerah juga, ada lintas sektor juga terhadap pengawasan pangan olahan ini. Kemudian ada juga pelaku usaha, karena pelaku usaha yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan pangannya, mutu pangannya itu pelaku usaha. Jangan lupa pelaku usaha yang paling tahu ketika dia memproduksi. Iya, karena produknya sendiri ya Bu ya? Produknya sendiri. Dia juga yang paling tahu pada saat memilih bahan baku dan seterusnya. Iya, proses produksinya, kemasannya dia yang paling tahu. Jadi pelaku usaha yang paling bertanggung jawab. Kemudian ada masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat ini penting. Sahabat BPOM, masyarakat diharapkan terlibat dalam pengawasan pangan olahan. Apabila ada sesuatu yang mengganjal atau ditemui di lapangan terkait dengan dianggap sebagai resiko-resiko keamanan pangan, maka masyarakat dipersilakan untuk menghubungi kontak center Badan POM di Halo BPOM 1500533. Oke, Halo BPOM ya, 1500533. Jadi dan masyarakat diharapkan juga bisa reach websitenya Badan POM, akun resminya Badan POM, media sosialnya Badan POM, karena di sana banyak sekali informasi yang dapat dipelajari oleh masyarakat sebagai dasar kalau mereka melakukan misalnya saja Rizan, jangan memviralkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi ambil sesuatu yang ada dasarnya, boleh kok diviralkan sesuatu yang ada dasarnya. Asal sumbernya jelas ya Bu ya. Sumbernya jelas. Kembali lagi percaya kata BPOM. Percaya kata BPOM gitu, jangan kata yang lain ya. Nah, apabila nih masyarakat tadi di Halo BPOM 1500533 kok susah ya, karena memang diakses oleh banyak orang. Masyarakat juga dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen di seluruh UPT-nya. Iya, bisa menghubungi seluruh UPT yang ada di Indonesia ya Bu ya. Kalau misalnya ke pusat belum ada respon atau karena tadi trafficnya tinggi ya. Bukan nggak direspon loh Rizan, kami respon, tetapi direspon, mungkin trafficnya aja yang trafficnya sangat tinggi ya. Betul. Bu, tadi baru 3, masih ada 2 lagi dari pentahelix.
Oh iya, maaf. Aduh. Pentahelix ya betul ya. Enggak Oh lah. iya. Jadi 3 tadi kan, pelaku usaha, masyarakat, ada lagi media. Paling penting media. Karena banyak juga teman-teman di sana yang semangat ya konten kreator mengenai pangan olahan gitu ya. Betul. Menguliknya informasinya terkait ya gitu pangan olahan atau informasi tentang makanan, tapi ya jangan dilupain juga sumbernya dari mana gitu ya. Dia. Iya, jangan pakai asumsi sendiri ya. Jangan pakai asumsi sendiri. Oh, ini Badan POM begini. Oh, pangan ini begini, tapi pakai asumsi. Kenapa? Karena selalu ada imbalance informasi dari pelaku usaha dan masyarakat. Mas, pelaku usaha yang paling tahu. Karena itu serahkan Badan POM untuk melakukan inspeksi, melakukan audit. Nah, kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah akademisi. Betul. Tanpa akademisi tentu saja yang tadi lingkungan yang bergerak terus itu tidak bisa kita tangkap dengan baik isunya, isu keamanan pangannya. Jadi kita butuh akademisi juga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan. Begitu, Betul. Rizan? Jadi memang keamanan pangan ini tanggung jawabnya kita bersama ya, bukan hanya Badan POM sendiri, tapi tadi ya Pentahelix semuanya ini turut berkontribusi untuk menciptakan pangan yang aman, bermutu dan berkualitas. Tentunya aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Baik. Ingat selalu dapatkan informasi nih sahabat BPOM dan sahabat POMPI. Selalu dapatkan informasi tentang obat dan makanan dari sumber terpercaya nih ya, seperti website dan akun media sosial resmi dari Badan POM. Kemudian kontak center tadi ya di Halo BPOM di 1.500 533. Dan juga pengaduan pada BPOM Mobile ya. Sekarang sudah ada di Play Store, di App Store ada BPOM Mobile. Sahabat semua bisa download dan bisa melaporkan ya, dan bisa mendapatkan informasi terkini juga mengenai obat dan makanan. Bersama kita jaga kesehatan dengan mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Sahabat POMPI, demikian podcast kali ini. Terima kasih Ibu PLT Deputi, Ibu Direktur, Pak PLT Direktur dan Teh Ait sudah bergabung dalam episode POMPI kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Klub POMPI kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, sahabat POMPI, sahabat BPOM.